sempat Bu. Ya, nanti sarapan ya Mbak. Ya, iya Bu. Mulai belajar hari ini kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Ayo Mbak Erika kita berdoa dulu Mbak. Teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini berdoa dimulai. Selesai. Baik, makasih Mbak Erika. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Bu. Semuanya dari Bu Rina, dari Bu Erika, Hadir Bu. Mila, Hadir Bu. Dela, Hadir Bu. Alvina, Hadir Bu. Istiqomah, Hadir Bu. Revita, Hadir Bu. Suci Meta. Izin Bu. Kenapa? Acara keluarga Bu. Tapi nggak ada suratnya? Tidak ada. Oh, ya udah. Mbak ini yang kosong maju dulu Mbak. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajarnya apa? Tahu Ibu, tahu ya. Hari ini kita kemarin-kemarin kita udah bikin desain sama bikin pola ya. Nah, kalau udah bikin desain sama bikin pola, selanjutnya kita bikin apa coba? Biasanya kalau bikin desain terus habis itu bikin pola, selanjutnya jahit. Nah, jadi habis itu kita jahit ya. Ya. Baik, jadi kemarin kan kita udah bikin desain sama bikin pola ya. Ya Bu, udah selesai semua kan polanya? Sudah. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut jahit ya, pembuatan blus. Jadi di ini kita udah ganti elemen ya saat ini jadi menjadi produk busana. Ini nanti kalian bisa nyari perpustakaan ya bukunya ya. Ini juga bisa jadi pegangan kita. Sebenarnya di dalam sini tuh bikinnya kemeja, tapi kan karena kita sekarang udah kurikulum merdeka ya, jadi kita bikinnya blus. Nah, untuk kontrak belajar pada mata pelajaran ini itu diharapkan nanti kalian bisa nyelesain trimming, pressing, terus quality control, terus melaksanakan penyelesaian akhir busana. Nah, untuk trimming, kalian ada yang tahu trimming nggak? Sebelumnya udah pernah baca-baca belum trimming? Belum. Kalau trimming itu kalau di busana itu trimming bisa diartikan sebagai penambahan hiasan ya, entah itu renda-renda, entah itu kancing, itu bisa masuk ke trimming. Terus untuk pressing, ada yang tahu pressing? Nah, apa coba? Memangkas bagian-bagian yang setelah selesai dijahit kayak kampung gitu Bu. Ya, itu pressing. Terus selain itu juga pressing itu bisa nempelin kain pelapis ya. Kain pelapis kan karena bagian busana itu ada yang nggak mungkin nempel-nempel ya. Nanti kan kita kayak karena itu kan butuh yang keras-keras gitu. Nah, itu juga salah satu proses pressing. Terus tadi kita juga belajar quality control. Jadi nanti jahitnya nggak bisa asal-asalan ya. Jahitnya harus sesuai prosedur, ditambah harus bagus. Karena kalau nggak bagus nanti pelanggannya kecewa. Nah, terus yang terakhir itu ada penyelesaian akhir busana. Penyelesaian akhir busana ini bisa jadi nanti mulai dari melipat busana, nanti blus yang kalian sudah buat itu nanti kan dikemas tuh. Nah, gimana cara melipatnya, masang kancing, masang lubang kancing, sama packing. Nah, ini ada kontrak belajar ya. Yang pertama itu mematuhi tata tertib laboratorium praktik busana. Nah, nanti kan tata tertibnya itu harus dipatuhi ya. Kalian nggak boleh nanti misalnya makan di lab atau merusakin barang lab itu nggak boleh ya. Terus yang kedua, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. Jika terlambat akan dikurangi 1 poin per hari. Terus yang ketiga, dilarang makan di kelas dan di laboratorium. Yang keempat, nah ini yang keempat ini penilaian siswa akan didasari dengan jadi di mana nanti nilai akhir kalian itu tergantung di kalian. Yang pertama itu ada tugas harian itu nilainya 40%. Terus ujian praktik itu 30%. Ujian teori 20%, sikap dan kehadiran 10%. Jadi nanti ibu akan menilai kalian sesuai dengan gimananya kalian. Ibu nggak akan memandang ini anak siapa, ini siapa, ini daerah asalnya mana, enggak ya. Jadi
tergantung kalian kayak gimana nanti ke depannya. Ini mau disetujui ya? Apa ada yang keberatan? Tidak. Oke. Jadi kita udah setuju ya. Nah, sebenarnya dari awal juga pasti udah dijelasin ya apa itu blues. Jadi blues merupakan busana wanita bagian atas dengan model longgar dan panjang hingga panggul. Blues merupakan busana luar yang biasanya terdapat kerah dan kancing. Namun ada juga blues yang tidak menggunakan kerah dan kancing. Karena pada kesempatan menjahit kali ini kriterianya yaitu ya bluesnya itu pertama ada kerah ya, ada kerah. Karena kita juga harus praktek membuat kerah ya. Nah, untuk kerahnya itu kerah rebah. Nanti gimana kerah rebahnya kalian itu bisa dimodifikasi masing-masing. Terus blus yang kita buat juga ada belahan di depan, jadi ada kancingnya ya. Belahannya itu pakai kancing ya, enggak pakai SPT. Nah, terus ini berbagai model blus ya, blus dengan kancing, blus dengan variasi lengan, terus ada juga blus tanpa kancing. Nah, bahan yang dapat digunakan untuk membuat blus, kalian kemarin juga udah motong ya. Udah motong, terus bahannya kalian bisa pilih sendiri juga bahannya kayak gimana. Nah, untuk step pertama dalam membuat blus itu kan sudah pasti mempersiapkan tempat, bahan dan alat menjahit. Cuman karena kita ruangannya tidak memadai, karena kita labnya masih direnovasi ya. Jadi nanti kalian jahit di rumah, tapi saat ini ibu bakalan demonstrasi dulu. Hari ini kita belajar pressing dulu ya, pressing dulu. Nah, terus habis dipotong kainnya itu diobras pinggiran kain blusnya. Biar apa? Biar nggak bertiras. Nanti kalau misalnya kalian tidak ngobras, itu kan kain samping-sampingnya bertiras. Terus habis kan kain kalian. Nah, terus yang ketiga, lakukan proses pengopresan atau pressing. Ini yang bakal kita pelajari. Anak-anak sekalian ini udah bawa ini ya, setrikaan sama kain visualing sama kain ini ya. Karena labnya lagi direnovasi, jadi kita agak kesulitan ya buat praktek menjahit ini. Nih, sebenarnya buat kain pelapisnya ini ada banyak ya macamnya. Ada visualing, ada kain keras, ada kain cica, ada tricot ya. Ini coba nih dipegang dulu. Nih, bagian yang halus, ini ada dua bagian ya. Ini bagian yang halus sama bagian yang ada lemnya. Nih, bisa dipegang. Ini bagian yang halus dan ada bagian lemnya. Nah, di bagian yang halus ini kita nempelinnya di bagian yang ada lemnya ya. Nanti itu lemnya ini kalau kena panas dia akan melebur, terus nanti akan nempel di kainnya. Nih, bisa dipegang satu-satu ya. Buat kain yang lainnya itu sebenarnya hampir sama ya. Ada bagian halus dan bagian lemnya. Cuman bedanya itu di tingkat ketebalannya. Kalau visualing ini dia nanti ngasih ketebalan tapi nggak terlalu tebal. Jadi kayak bagian ini tempat kancing. Tempat kancing itu kan dia nggak terlalu tebal ya. Karena kalau terlalu tebal kan susah masang kancingnya. Jadi dipakainya kain visualing. Kalau misalnya untuk kain-kain seperti kerah, terus manset itu makanya kain keras. Karena itu kan harus tegak ya, harus kelihatannya formal gitu. Nah, ini caranya, ini kan kainnya gini ya. Nah. Ini kainnya ada bagian buruk, ini bagian baik ya. Ini bagian baik dan ini bagian buruk. Nah, cara pressing itu sebenarnya kita harusnya ada meja pressing ya. Pressingnya ada dua cara. Yang pertama itu pakai mesin pressing. Mesin pressing itu ada di lab kita sebenarnya, cuman karena kita masih direnovasi ya jadi belum boleh ke sana kita. Di situ ada mesin pressing. Jadi nanti kalian tinggal naruh kain, terus ditaruh visilnya di atas, kalian tinggal pencet, jadi selesai. Nah, terus ada juga cara pressing dengan cara manual, yaitu pakai setrika. Nah, untuk pakai setrika ini sebenarnya harusnya ada meja setrika, meja pressnya. Nah, tapi karena kita nggak ada, jadinya kita di sini aja nggak apa-apa ya. Nah, kalau untuk meja pressing ini kalian harusnya disetrika dulu ya, karena ini kan masih kusut nih. Ini harus disetrika dulu biar nanti pas proses pengepresan itu nggak ada yang kelipet atau nanti bagiannya itu ada yang di bagian sini itu keriting-keriting gitu ya, nanti harus halus gitu ya. Nah, ini di bagian yang buruk itu kita tempel dengan bagian yang lemnya, yang ada lemnya.
jangan kebalik ya, karena kalau kebalik nanti yang kalau kebalik kainnya nanti yang kepres malah di bagian baik. Kalau misalnya kebalik ini pelapisnya itu malah nanti setrika kalian bakal lengket sama lemnya. Jadi ini harus perhatikan baik-baik ya. Di bagian yang ada lemnya itu di bagian buruk. Nah, caranya kayak gini. Terus ini tinggal kalian pressing, pastikan setrikannya itu panas ya. Kalau setrikannya nggak panas nanti itu nggak bakal lengket. Jadi pastiin dulu setrikannya panas nih. Nah, untuk pressing juga itu kalian harus dilapisi sama kertas. Terserah ya mau kertas HVS, kertas koran, atau kertas roti gitu ya. Soalnya kalau nggak dilapisi, takutnya nanti ini bagian atas. Ini kan tipis banget ya Mbak. Ini kain yang halus ini tipis banget. Kalau misalnya kalian ngepres terus semisal nanti kepanasan itu bakalan habis. Atau misal kalian ngepres tuh, kalian gosok atas bawah, ininya ntar juga habis ya. Kayak iya berserat gitu, serabut gitu. Jadi ini harus dialasi. Nah ini kayak gini kan. Nah terus kalian alasi baru kalian setrika. Nah setrikanya itu bisa kalian tekan-tekan atau mungkin kalian mau maju mundur juga nggak apa-apa. Tapi ingat ya jangan terlalu kepanasan. Kalau kepanasan nanti di sininya mengkerut. Ininya harus pas ya. Jadi nanti kalian itu untuk panasnya itu harus pas. Kalau misalnya nggak panas, nanti ininya nggak matang, nggak nempel. Ada mungkin beberapa bagian di sini nempel, di sini nggak nempel, di sini nempel, di sini nggak nempel. Nah itu faktornya karena kurang panas. Tapi kalau kepanasan juga nanti nggak baik. Ininya nanti gosong, ya. Jadi kalau udah gosong nanti kainnya itu bakalan mengkerut-kerut di sininya itu, bakalan mengkerut-kerut terus fiselinnya juga habis. Nah jadi nggak bagus gitu ya. Nah jadi ini langsung ditaruh di atasnya itu kertas, terus kalian langsung gosok. Kalian bisa teken-teken atau mungkin kalian maju mundurin juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak ada kertas, semisal nih kalian lagi praktek terus bener-bener nggak ada kertas, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalian juga harus perhatiin, harus hati-hati. Ini tuh ditekan-tekan, jangan di maju mundurin karena itu ntar bakalan merusak seratnya. Nah, udah paham belum proses pressing? Sudah Bu. Ada yang mungkin ada kayak aduh kok aku belum paham ya, atau mungkin kalau misalnya gini nanti jadinya gimana ya, ada yang mau ditanyain nggak? Ya, sudah jelas ya. Nah jadi ini proses pressing, kita ngelakuinnya satu-satu ya. Kita nggak bisa langsung hari ini jadi langsung terus gitu, nggak bisa. Kita proses pressing dulu hari ini. Nanti di rumah kalian itu yang di pressing itu bagian kerah. Bagian kerah itu seluruh kerahnya di pressing ya. Kan tapi cukup sebenarnya terserah kalian sih. Kan kerah itu ada dua ya, ada bagian lapisan atas sama lapisan bawahnya. Nah itu terserah kalian mau di pressing salah satunya aja atau mungkin dua-duanya. Terus di bagian tempat kancing. Tempat kancing ini juga harus di pressing ya. Nah, di bagian tempat kancing ini di pressing sesuai dengan pola yang udah kalian bikin. Jadi batasnya di mana, di situ kalian kasih fislin terus kalian pressing. Nah, terus sama di manset. Kan kita kan busnya ada manset ya. Nah, di mansetnya itu dikasih fislin juga. Jadi nanti di pressing. Nah, jadi ada 3 ya yang harus di pressing. Yang pertama kerah, yang kedua tempat kancing, yang ketiga manset. Oke. Jadi itu tugasnya buat di rumah ya, kalian nanti pressing dulu. Nanti kalau sudah pressing minggu depan kita lanjut buat menjahit. Oke? Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya, karena kalian juga udah paham. Jadi untuk kesimpulannya, pressing itu proses pengepresan, bisa pengepresan dari kain pelapis ke bahan atau mungkin bagian bahan itu disetrika, itu juga pressing namanya. Baik, setelah